Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk beribadah bersama-sama, meskipun kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Mari Bapa, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami berkenan kehadirat-Mu yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu saat ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Nathanael. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita memuji Tuhan dengan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada saat hari ini, untuk kekuatan, untuk penyertaan, untuk berkat Tuhan yang dapat terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Tentu saja di dalam hidup kita ada yang namanya terus proses demi proses yang harus kita jalani, ya, atau yang harus kita lewati gitu ya. Entah itu sulit, entah itu mudah, tapi tentu saja ada satu proses yang terus kita lewati dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan ini tentu saja ada begitu banyak hal yang bisa saja mengganggu atau bisa saja mungkin menghambat akan pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah semua hal itu tidak membuat kita lupa bagaimana kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah di dalam bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang tentu saja akan berbicara tentang bagaimana ketika kita sedang menjalani kehidupan kita, seringkali kita menghadapi yang namanya satu persoalan atau bukan persoalan, satu tantangan di mana kita diperhadapkan dengan yang namanya dosa kesombongan mungkin Bapak Ibu. Bisa saja kita menjadi merasa tinggi hati, bisa saja kita menganggap bahwa diri kita mampu. Tapi Bapak Ibu, dalam bagian ini kita akan lagi merenungkan ketika kita berbicara tentang perjalanan iman kita, ketika kita sedang berbicara tentang bagaimana kita mau terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30 saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi saya bacakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini yaitu berbicara tentang dia semakin besar. Nats yang baru saja kita baca, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, merupakan hal yang menarik sekali dalam kehidupan kita. Dan tentu saja seharusnya menjadi satu bagian yang dapat terus kita renungkan dalam keseharian, atau dalam bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Tentu saja kalau kita lihat di dalam nats yang baru saja kita baca, LAI memberikan satu judul perikop, yaitu kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sana Yohanes tentu saja yaitu Yohanes Pembaptis gitu ya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Tentu saja bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa Yohanes Pembaptis harus memberikan kesaksiannya tentang Yesus itu sendiri. Mengapa Yohanes Pembaptis harus menyampaikan kesaksiannya, atau bisa dikatakan tanggapan atau jawabannya tentang Yesus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, tentu saja ada alasan di sana. Kalau kita melihat dalam satu perikop yang ada Bapak Ibu ya, saya harap ketika Bapak Ibu selesai mengikuti ibadah RGT ini, Bapak Ibu mau membaca keseluruhan perikop atau jika perlu satu pasal yang ada ini ya. Menjadi satu bagian mengingatkan kita, atau kita bisa melihat di sana tentu saja mengapa Yohanes Pembaptis harus menyampaikan kesaksiannya. Karena di sana Bapak Ibu kalau kita lihat ada perselisihan antara murid-murid Yohanes sendiri dengan seorang Yahudi ya, yang sedang mengklaim akan baptisan atau penyucian yang paling benar, atau siapa yang paling benar gitu ya. Yohanes Pembaptis tentu saja dari namanya saja kita tahu bahwa dia adalah seorang yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik, mempersiapkan jalan Tuhan, termasuk di sana bagaimana dia membaptis Bapak Ibu. Tapi juga di dalam golongan orang Yahudi pun juga ada bagian ini Bapak Ibu. Oleh karena itu ini menjadi satu pertentangan. Oleh karena itulah para murid-murid Yohanes khususnya gitu ya, mereka mendatangi Yohanes dan bertanya akan hal ini. Mengapa atau
bagaimana tanggapan dari Yohanes sendiri khususnya ketika mereka melihat Yesus yang dulu juga pernah dibaptis oleh Yohanes juga melakukan baptisan itu, Bapak Ibu. Dan ini menjadi satu pertentangan. Ini menjadi satu pandangan yang membuat hati para murid-murid Yohanes menjadi sesuatu yang tidak senang, Bapak Ibu. Oleh karena itu dia harus bertanya kepada guru mereka. Itulah dalam bagian ini, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan menjadi satu bagian bisa kita renungkan. Bagaimana kita bisa melihat dan kita mau belajar akan bagaimana sikap dari Yohanes, gitu ya, ketika melalui tanggapan atau jawaban dia kepada murid-muridnya, ketika para murid atau ketika murid-muridnya bertanya kepada dia mengenai hal baptisan itu. Karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam bagian ini tentu saja mengapa para murid harus bertanya kepada Yohanes. Bisa saja para murid atau murid-murid Yohanes ini adalah orang-orang yang baru dibaptis, gitu ya, atau orang-orang yang bisa dikatakan baru percaya. Tentu saja kalau kita mengetahui orang yang baru percaya, orang yang baru dibaptis, mungkin ada satu semangat yang besar, gitu ya. Apalagi mereka melihat sosok Yohanes begitu luar biasa pada saat itu, membuat murid-muridnya berpandangan bahwa guru kita ini yang paling baik, guru kita ini yang paling bisa diakui baptisannya mungkin, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini menjadi satu bagian yang begitu indah ketika kita bisa melihat dari sikap Yohanes menanggapi akan pertanyaan dari murid-muridnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan dari nats yang baru saja kita baca atau ayat yang baru saja kita baca di ayat yang ke-30, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang pertama, Bapak Ibu, sikap apa yang ditunjukkan oleh Yohanes? Yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri. Bukan berarti dia sedang pingsan lalu dia sadar gitu, Bapak Ibu, ya, tidak. Tapi dalam bagian ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanggapan Yohanes yang begitu penting yang harus tunjukkan atau harus dia sampaikan kepada muridnya, yaitu bagaimana dia sadar akan siapa dirinya. Di ayat yang ke-28, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana dikatakan bahwa kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, yaitu Yohanes bukan Mesias, gitu ya, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Inilah kesaksian Yohanes akan siapa dirinya. Jelas bahwa dalam bagian ini Yohanes menyadari penuh bahwa dia hanyalah seorang yang menjadi seorang utusan untuk mendahului Mesias atau Yesus itu, ya, untuk mempersiapkan jalan baginya. Bagian ini merupakan hal yang menarik sekali, ya, sebab sebenarnya Bapak Ibu, tanpa Yohanes mungkin meminta kepada murid-muridnya akan siapa dan apa yang sudah ia lakukan pada murid-muridnya, secara tidak langsung sebenarnya murid-muridnya sudah menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah yang paling benar dari semuanya. Bahkan secara tidak langsung para murid atau murid-murid Yohanes sudah mengakui Yohanes menjadi seorang guru atau adalah seorang guru yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini kesempatan yang besar yang sebenarnya bagi Yohanes untuk bisa mengklaim akan siapa dirinya, ya, atau bisa dikatakan bisa mengklaim akan baptisan yang dia lakukan adalah baptisan yang paling benar. Bahkan mungkin bisa saja dari kata-kata Yohanes, aku bukan Mesias, dia bisa ganti tiba-tiba, aku memang adalah Mesias. Tapi bukan itu, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Yohanes. Tetapi dia justru mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Inilah bagian yang paling penting. Yohanes mengetahui dia hanyalah seorang utusan, Bapak Ibu. Yohanes tidak melakukan akan hal yang mungkin saja orang lain bisa lakukan. Kesempatan, Bapak Ibu, gitu ya. Ada begitu banyak kesempatan seseorang mungkin bisa saja menggunakan akan hal-hal yang bisa saja membuat diri mereka lebih untung. Tapi Yohanes tidak melakukan itu. Dia tetap menyadari akan siapa dirinya. Oleh karena itu di ayat 30 tadi saya dikatakan, dia harus makin besar atau dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah bagian yang paling penting.
bukan dia yang harus disanjung, tapi Yesus yang harus disanjung. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini dapat menjadi perenungan bagi setiap kita, gitu ya, sebagai orang percaya yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Siapapun atau bagaimanapun keadaan kita Bapak Ibu, atau kondisi kita saat ini, bukanlah hal yang bisa kita banggakan atau sesuatu yang bisa kita banggakan untuk menunjukkan akan siapa kita. Tetapi, atau mengapa demikian Bapak Ibu ya, sebelumnya mengapa demikian? Satu hal yang terpenting Bapak Ibu bagi kita orang-orang percaya khususnya saat ini, yaitu bahwa status kita sekarang ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus. Kalau mungkin beberapa minggu yang lalu di dalam ibadah RGT kita menunjukkan akan siapa kita, yaitu kita adalah milik Kristus, kita adalah milik Tuhan. Jelas dalam bagian ini bukanlah menjadi hal yang bisa menjadi sesuatu yang apa yang kita miliki saat ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Tetapi apa yang kita miliki saat ini menjadi sesuatu yang bisa terus mendukung atau mensupport kita, mendorong kita untuk bagaimana kita mau terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Karena ada satu bagian yang penting yang saya katakan, status kita sekarang bukan orang yang berdosa atau orang yang bersalah, tapi orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Dan itu menjadi satu bagian yang paling penting, bahkan mungkin yang sedang dicari-cari oleh banyak orang. Bahkan Yohanes sendiri, berita inilah yang ia sampaikan sehingga banyak orang yang mau memberi diri mereka untuk dibaptis. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini bagaimana kita mau bersama-sama menyadari bahwa sebenarnya kita ini hanyalah seorang hamba yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bagi saya, ketika kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, itu adalah hal yang paling membanggakan dalam kehidupan kita. Siapa kita ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, maka mungkin ketika kita merenungkan dulu, sebelum kita menjadi orang yang percaya, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, siapa kita ini? Mungkin saja kita ada orang yang berusaha. Mungkin saja ketika kita melakukan banyak hal, ujung-ujungnya hanya berfokus pada diri kita, gitu ya, yang bisa membuat kita bangga, membuat kita senang, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, membuat kita mengerti akan siapa kita, dan membuat kita semakin mengerti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan biarlah ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sadar siapa diri kita. Ketika Tuhan berikan apa yang ada pada kita saat ini, entah itu pendidikan, entah itu mungkin pekerjaan, entah itu jabatan, biarlah itu membuat kita semakin setia untuk melayani Tuhan, dan semakin setia untuk terus mengikuti Tuhan, dan terus bertumbuh bahkan berbuah di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap yang kedua Bapak Ibu dari sikap Yohanes yang tercakup di dalam ayat yang ke-30 ini Bapak Ibu ya, yang kedua, yaitu kerendahan hati. Saya kembali lagi saya bacakan Bapak Ibu ya. Ia harus semakin besar atau ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Sikap Yohanes yang kedua yang ditunjukkan dalam bagian ini yaitu berbicara tentang kerendahan hati. Ketika kita menyadari bahwa tahu akan siapa diri kita ini Bapak Ibu, maka di sanalah kita seharusnya dibawa untuk semakin memiliki hati, atau bagaimana kita harus memiliki satu kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi bagian yang penting sebagai orang-orang percaya. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam tanda kutip Bapak Ibu, tidak disebut sebagai seorang yang eksklusif gitu ya, yang tertutup, tapi menjadi kelompok, atau bukan kelompok, menjadi satu bagian yang terbuka bagi banyak orang, sehingga orang lain pun juga bisa melihat akan Kristus itu sendiri.
Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di bagian kedua ini tentang kerendahan hati. Dari menyadari siapa dirinya, maka di sanalah seharusnya seseorang harus belajar memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati apakah yang Yohanes tunjukkan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu? Ini menarik sekali Bapak Ibu ketika saya mencoba untuk merenungkannya gitu ya. Di ayat yang ke-31 sampai ke-36, di sana yang Yohanes ceritakan atau yang Yohanes beritakan bukan dirinya. Bagaimana dia mulai lahir gitu ya. Bagaimana ketika malaikat sendiri atau malaikat Gabriel yang menunjukkan atau menyampaikan berita itu kepada orang tuanya bahwa Yohanes atau ibunya akan melahirkan gitu ya, akan mengandung dan melahirkan, menjadi satu berita yang mungkin saja itu menjadi sesuatu yang begitu membanggakan Bapak Ibu. Siapa yang ketika dia lahir tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan mengatakan bahwa anak engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yohanes bagi saya menjadi satu hal yang istimewa. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Siapa Yohanes? Kalau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa, bisa saja membuat Yohanes meninggikan dirinya. Tetapi Yohanes tidak mengambil itu. Dia tetap memiliki kerendahan hati. Itulah sebabnya di ayat 31 sampai ke 36 Bapak Ibu, yang dia ceritakan bukan dirinya, tetapi siapa? Kristus yang dia ceritakan. Bahkan di dalam ceritanya atau bagaimana ketika dia menceritakan atau menyampaikan berita itu, bagi saya di sana juga terkandung akan pengakuannya atau terhadap Yesus itu sendiri, atau siapa Yesus itu sendiri. Ada pengakuan dari Yohanes sendiri tentang Yesus, dan itu menjadi satu bagian yang paling penting. Seseorang yang memiliki kerendahan hati tentu saja bukan dirinya yang ia ceritakan, gitu ya. Tapi ketika kita berbicara, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Siapa seharusnya kita ceritakan? Tentu saja bukan diri kita, tapi siapa? Yesus yang sudah menebus kita, Yesus yang sudah menyelamatkan kita, itulah yang harus kita beritakan senantiasa. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam bagian ini begitu indah bagaimana Yohanes bukan dirinya yang ia ceritakan atau agung-agungkan di depan murid-muridnya gitu Bapak Ibu ya, melainkan Kristuslah yang ia ceritakan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ketika tadi saya katakan, ketika saya mencoba merenungkan bagian ini, seringkali kita mungkin bisa saja menceritakan diri kita sendiri atau mungkin orang lain yang memang terlihat wow bagi kita gitu ya, sehingga seakan-akan itu kita atau orang itu adalah seorang yang lebih besar gitu ya, yang lebih wow daripada Tuhan kita sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita menceritakan mungkin diri kita gitu ya, atau ketika kita memberikan satu kesaksian tentang diri kita atau tentang apa yang kita alami atau tentang orang lain, ya tentu saja hal yang baik Bapak Ibu ya, bukan menggosip. Itu salah. Bagi saya tidak Bapak Ibu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi itu akan menjadi salah atau tidak benar jika itu justru tidak memuliakan Allah. Ketika kita menyadari, ketika kita memberikan satu kesaksian akan bagaimana karya Tuhan yang sudah begitu indah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita mau menceritakan kepada orang lain sebagai satu kesaksian untuk menunjukkan atau untuk bagaimana orang lain pun juga bisa memuliakan Allah, itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Tapi ketika orang lain justru menyanjung-nyanjung diri kita, mungkin karena cerita kita mulai buat sesuatu yang kelihatan lebih dramatis gitu Bapak Ibu ya, lebih baik lagi, itu kita harus berhati-hati. Tapi biar dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika kita mau menyaksikan orang lain, ketika kita mau menyaksikan akan karya Tuhan di dalam hidup kita, satu hal yang paling penting itu bagaimana Tuhan terus dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan,
dalam bagian ini, jika memang hanya Kristuslah yang harus kita ceritakan gitu ya, atau kita tinggikan, kita muliakan, kita agung-agungkan dalam kehidupan kita, bagaimana dengan orang-orang yang juga melayani Tuhan dengan baik? Atau bagaimana dengan orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa dalam pelayanannya? Saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana yang ada di gereja Bapak Ibu ya, tapi saya percaya di luar sana ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang di dalam bidangnya mereka juga melakukan hal yang begitu baik, takut akan Tuhan. Apakah kita tidak boleh menceritakan tentang mereka? Atau mungkin kita merasa bangga sedikitlah tentang mereka? Tentu saja bagi saya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu dan indahnya jika kita mau mendoakan mereka. Itu adalah bagian yang paling penting. Bukan menceritakan akan apa yang mereka lakukan, tapi hendaknya kita lebih baik mendoakan mereka. Agar apa? Agar mereka bisa tetap melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Baik itu hamba Tuhan kita, baik itu setiap majelis kita, baik itu setiap pengurus komisi kita, bahkan setiap aktivis gereja yang ada, bahkan para misionaris, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di dalam profesi mereka dengan begitu baik, kita doakan mereka Bapak Ibu. Agar apa? Tadi saya sudah katakan, agar mereka benar-benar melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Sehingga bukan mereka yang disanjung-sanjung, bukan mereka yang diagung-agungkan Bapak Ibu, tetapi Tuhanlah yang terus kita tinggikan, Tuhanlah yang terus kita muliakan. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua mau belajar dan terus diproses untuk menyadari siapa diri kita dan bagaimana kita harus terus memiliki kerendahan hati, agar Tuhanlah yang harus semakin besar, atau Kristuslah yang harus makin besar, dan kita harus makin kecil. Biar dalam hidup kita hanya Tuhan kita Yesus Kristuslah yang semakin dipermuliakan, bukan kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya mari kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kita dapat terus hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkau-lah Tuhan yang seharusnya makin besar, bukan kami. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terus bertumbuh di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang berbuah di dalam Engkau, yang bisa saja itu menjadi satu kesombongan bagi kami. Ingatkan kami Tuhan akan siapa diri kami. Ingatkan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, bagaimana kami harus tetap terus rendah hati di hadapan Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami agar dalam hidup kami Tuhan, di dalam pertumbuhan iman kami Tuhan, kami benar-benar dapat terus menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus kami ingat bahwa Engkau-lah yang harus makin besar dan kami harus makin kecil. Ini Tuhan hidup kami, Tuhan terus pimpin kami, Tuhan terus tuntun kami, Tuhan terus sertai hidup kami, dan biar berkat Tuhan yang akan tetap senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita akan sama-sama menaikkan akan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ketika kami masih bisa beribadah bersama melalui ibadah RGT pada malam hari ini. Tuhan,
Kembali lagi kami rindu untuk menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tapi biarlah sebelumnya Tuhan yang menguduskan dan melayakkan kami, mengampuni akan setiap dosa kami, untuk kami dapat layak menaikkan akan setiap pokok doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kembali lagi Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk penyertaan, pertolongan Tuhan untuk bangsa kami di tengah-tengah pandemi yang harus terus berlanjut. Tapi kami bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan begitu nyata untuk bangsa kami Indonesia. Tentu saja Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa saja menjadi penghambat bagi bangsa kami untuk dapat terus maju. Tapi kami percaya ada Tuhan yang akan senantiasa menolong bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan sendirilah yang terus menyertai hidup mereka, sehingga mereka benar-benar dapat terus bertanggung jawab Tuhan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan ketika mereka harus mengambil akan setiap keputusan atau kebijakan untuk kemajuan bangsa kami, biar itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan terus memampukan akan pemerintahan kami dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang pemimpin untuk dapat membawa bangsa kami Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat Indonesia. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang juga mau mencintai atau mengasihi bangsa kami sendiri. Bagaimana kami mau belajar untuk terus mendoakan akan bangsa kami. Tuhan, terus tolong akan setiap masyarakat Indonesia yang ada, biar Tuhan juga tetap terus menopang mereka. Tentu saja ada begitu banyak hal yang menjadi kesulitan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih ada saat ini Tuhan. Tapi biar Tuhan yang tetap terus menopang mereka, Tuhan yang tetap terus menolong mereka, sehingga mereka pun juga dapat menjadi menjadi masyarakat Indonesia yang baik, seorang masyarakat Indonesia yang benar-benar bertanggung jawab untuk menjadi masyarakat Indonesia yang mau taat akan aturan atau peraturan dan pemerintah yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan misi yang ada, biar Tuhan juga tetap terus menolong dan memberkati akan setiap pelayanan misi yang ada, baik yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, bahkan melalui yayasan atau organisasi Kristen yang ada. Biar Tuhan yang tetap terus memimpin, sehingga berita atau kabar baik itu Tuhan dapat terus diberitakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka, baik di dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan yang tetap terus menopang, Tuhan yang tetap terus menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Terus berikan mereka hati yang terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan, sehingga mereka pun juga dapat terus menjalani akan pekerjaan usaha mereka dengan baik, tentunya dengan kebersandaran mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Biar Tuhan yang akan memulihkan mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka, sehingga dalam proses kesembuhan mereka pun Tuhan, mereka juga dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika mereka tetap dapat terus melihat akan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka, biar Tuhan tetap terus memberikan mereka semangat dan sukacita dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Sehingga melalui studi mereka Tuhan, nama Tuhan pun juga terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami juga menyerahkan seluruh pergumulan hidup dari jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Tapi biar Tuhan yang akan menjawabnya. Dan Tuhan yang akan tetap terus menopang akan setiap jemaat-Mu untuk melihat akan kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan
bukti kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai hidup kita. Persembahan bisa diberikan di gereja GKKA atau melalui barcode yang sudah disiapkan di layar. Sebelumnya mari sambil memberi persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur Padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur Padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Padamu, kasih-Mu
Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kami mengikuti akan ibadah RGT pada malam hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan akan persembahan kami. Biar Tuhan akan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan, khususnya di gereja di tempat ini. Tuhan juga menolong akan setiap majelis kami yang akan mengelolanya, biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini. Dan biar Tuhan yang akan tetap terus memimpin kami, menyertai kami, dan Tuhan mampukan kami untuk kami bagaimana terus memiliki hidup yang terus memuliakan Tuhan. Biar Tuhan yang terus dimuliakan, bukan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang akan tetap terus menyertai dan memimpin kami. Dan biar berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan penyertaan yang berada Tuhan sendirilah yang tetap terus menyertai dan menaungi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.